Karena sebentar lagi kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, kita berbicara, kita connect dengan Tuhan, dan kita hanya datang kepada Dia. Mari sejempur saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita berdoa, kita datang kepada hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Siang hari ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang tempat ini, kami berdoa, kami hanya minta hadirat Tuhan yang dinyatakan tempat ini ya Tuhan. Ada urapan-Mu, ada hadirat Yesus didatangkan tempat ini. Saat kami muji menyembah-Mu ya Tuhan, Engkau yang berkuasa, yang berdaulat atas kami. Sucikan kami, kuduskan kami, untuk kami datang kepada-Mu. Biarlah kudus dan mujizat Tuhan saja yang dinyatakan siang hari di tempat ini Bapa. Umat-umat-Mu yang datang dalam keadaan apapun ya Tuhan, Engkau menolong, Engkau menghibur, Engkau yang mendengar, menjawab, berikan doa atas harapan-harapannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih apapun yang kami tinggalkan, keluarga kami, rumah dan benda kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam perlindungan Tuhan. Kami minta hadirat dan urapan Tuhan Yesus saja siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Yesus.
bersyukur kepada Tuhan. Oh, bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pada persembahan Yesus, bersembah kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Yesus, kami meninggikan, kami yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berat berangkat Tuhan, berdoa doakan Kau hadir di sini, pagi hari ini kami menyembah Tuhan, Kaulah yang berbakat dalam hidup ini. Oh Yesus, Yesus, Kau saja yang suci, Kau saja
yang layak. Kau layak, Kau saja yang layak pujian. Glory bagimu tempat ini ya Yesus. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang layak, Kau yang suci. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Kau saja, Kau saja, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak. Kau saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus selalu Tuhan, ungkapkan pujian kepada Tuhan. Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja yang layak. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Anda saja mudah berusaha bangkit berdiri. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, siang hari pagi Kau saja yang layak kami sembah. Kau saja yang suci, saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, sorak-sorak terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan, Kau saja yang Yesus Tuhan, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Tuhan, Kau saja yang layak, Kau
Meriah bagi Yesus Tuhan. Meriah hati, lebih bersama-sama hati. Haleluya, arahkan puji yang bisa. Roh Kudus menyatakan haleluya. Haleluya, yang percaya Yesus bersama-sama katakan amin. Haleluya, lambaikan tanganmu lagi. Angkat tinggi-tinggi maka kau akan terima berkat bercurah kepada Tuhan pada hari ini. Haleluya, saudara-saudara. Ada sukacita? Ya, haleluya. Mari kita serukan nama Yesus oleh karena siang hari ini.
Silakan duduk kepada saudara-saudara. Haleluya. Wow, saya melihat jemaat GBI Kota sangat dahsyat. Kita percaya itu kekuatan daripada Tuhan. Amin. Ya, mereka sudah berkati juga, kita akan berkati bagi pelayanan di gereja tempat ini. Akan berikan persembahan. Bagi saudara mungkin yang belum menerima persembahan, lambaikan saja tangannya. Saya kita berdiri untuk mengangkat persembahan kita kepada Tuhan. 3, 2, 1.
mendeklarasikan firman Tuhan kita siang hari ini. 3, 2, 1. Aku percaya firman berkuasa. Aku percaya firman dapat mengubah seluruh hidup. Aku percaya firman mengubah sendiri. Aku siap untuk menerima dalam nama Yesus. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go. Never let you go. Love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Love is higher than the heaven. Your grace is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang kusembah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Engkau Yesus Tuhan, Allah kita perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini akan ada anak yang diserahkan kepada Tuhan, Vincent Gideon Duha dari
Ayah Krisman Duha dan Ibu Evania Daniati Simanjuta. Sampai lupa terkenalnya Mama Cia. Silakan kami undang untuk bangku berdiri. Ke depan kita mau berdoa. Makanya kalau dipanggil namanya ini agak susah, terkenalnya Mama Cia. Ada kesini Pak, ada kesini. Ngadepnya kesini. Iya, ada kesini. Ada di kiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, itulah kerinduan kami Tuhan, menyenangkanmu. Biar musik dengan lembut mengiringi, mau berdoa hari ini. Engkau anak Vincent Gideon Duha, oleh kedua iman orang tuamu, Bapak Krisman Duha dan Ibu Evania Daniati, karena kebaikan Tuhan, oleh kedua iman orang tuamu, Engkau diserahkan kepada Tuhan hari ini. Vincent Gideon Duha, Engkau adalah milik Tuhan. Engkau anak Allah yang diberkati Tuhan. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Engkau dibela dan dijagai oleh Tuhan. Dan anugerahmu turun atas anakmu ini Tuhan. Melepaskan berkatmu, kepintaran, kecerdasan, kesehatan, umur panjang. Dan oleh iman kedua orang tuamu, Engkau dibawa di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Vincent ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat, anugerah yang terbaik, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus akan memberkati keluarga ini. Berkat yang terbaik tercurah dari anak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dijaga, Engkau dilindungi, Engkau diberkati oleh Tuhan. Diberkati lumbungmu, adonanmu, pekerjaanmu, apapun tangan-tanganmu Engkau kerjakan, Engkau dibuat berhasil bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bersemberkati. Menyenangkanmu, hari-hari ini Tuhan, kami hanya ingin terus menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan siap menerima firman, katakan amin. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah.
Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah dengan baik. Amin. Walaupun tempatnya terlalu nyaman buat kita. Bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Gereja besar gak menjamin datangnya Tuhan. Gereja kecil gak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Betul? Tapi yang membuat hidup kita karena gereja besar atau gereja yang kecil, tapi esensinya adalah kehadiran Tuhan di mana beribadah. Amin. Tanpa kehadiran Tuhan sia-sia, Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita harus mempunyai yang namanya financial freedom, Bapak Ibu ya. Kebebasan finansial atau kebebasan keuangan. Mengapa gereja harus mengajarkan tentang uang? Biasanya kalau ngomong tentang uang ada yang namanya sensitif, betul? Betul nggak? Ini gereja ngomongin uang, emang gereja perlu uang? Perlu. Siapa bilang gereja nggak perlu uang? Bayar listrik pakai apa? Betul? Betul nggak pakai uang? Enggak Pak, kasih aja ayat Pak. Firman Tuhan berkata begitu. Oh pulang digempur kita Bapak Ibu. Nggak usah ngomong aja diputus kan? Betul nggak? Masa gereja diputus listriknya gara-gara nggak bayar? Aneh. Kenapa? Kenapa gereja harus mengajarkan tentang uang? Umatku binasa karena tidak mengenal apa? Allah. Apa hubungannya mengenal Allah dengan uang? Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaranmu, maka aku juga akan melupakan anakmu. Bagaimana, kenapa gereja harus mengajarkan tentang keuangan Kristen yang benar? Supaya jemaat memiliki pengetahuan. Amin. Tanpa pengetahuan hidup kita akan berantakan. Kenapa perlu sekolah? Supaya punya pengetahuan. Betul? Kenapa kita belajar firman? Supaya kita mengerti dan memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Halo. Tapi Pak, yang cari uangan saya bukan Tuhan. Dengar baik. Saudara diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Banyak cara orang mencari kekayaan, betul? Begitu banyak cara yang dia kerjakan. Banyak cara, yang ada cara yang benar, ada salah yang nggak benar. Yang nggak benar bagaimana cara supaya mendapat uang dan cepat kaya? Gimana caranya? Gunung Kawi. Gunung apa lagi? Tapi jangan ke gunung sehari ya, macet Bapak Ibu. Kenapa? Hanya itu. Makanya kita hidup itu harus menyenangkan Tuhan. Hidup dan mati kita untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, kita mati juga untuk Tuhan. Makanya ada ada lagu berkata, ku tak membawa apapun juga, betul? Bisa kalian. Benar kan? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang bergembira dalam roda kebenaran sampai selamanya. Tadi di belakang ada ngomong itu lagu penghiburan Pak. Dengar baik. Gak ada lagu penghiburan. Ini lagu mengingatkan kita saat kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita kembali kepada Bapa tidak membawa apa-apa. Kalau di dunia ini kita hidup, kita punya apa-apa, itu karena Tuhan memberikan kita apa-apa. Amin. Coba lihat kanan kirimu. Sudah punya apa kamu di sini? Halo. Inilah yang ku punya. Ibu mana ibu? Kenapa pisah-pisah Bu?
Ampuni Tuhan, sehingga kita memisahkan. Nah gini Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu pengetahuan, kita nggak akan bisa apa-apa. Emang kita bekerja cari duit, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang, pulang nggak bawa apa-apa. Halo, itu namanya menyakitkan. Supaya jemaat memiliki pengetahuan, sebab tanpa pengetahuan si jahat mudah menipu kita. Betul. Di dunia era digital semacam ini aja banyak orang tertipu karena pengen punya banyak uang. Betul kan? Datang ke orang pinter, tapi orang pinter di sini bukan guru ya. Kalau guru pinter, kenapa ngajarin orang nggak pinter jadi pinter? Tapi ini ke tempat lain. Kamu bawa uangmu sekian juta nanti tak gandakan supaya kamu kaya. Ya bodoh banget kamu. Kalau dukun pengganda uang itu dia pintar menggandakan uang, nggak mungkin minta uangmu. Betul nggak? Secara logika, secara nalar. Di zaman era digital seperti ini, sekarang orang hidup tuh kaya semua loh. Kenapa kaya? Punya handphone tuh punya kekayaan, betul nggak? Betul nggak? Saudara mau makan apa tengah malam, pencet handphone datang makanannya. Betul. Saudara nggak beli mobil, pencet mau mobil apa, tinggal pilih, ada semuanya. Betul. Tapi masih ada orang percaya gandain uang, aneh. Akhirnya apa? Dia terjadi apa? Bukan uangnya digandakan, dianya dimasukin ke lubang. Berapa tahun yang lalu kan terkenal banget di Jawa Tengah ya? Sampai segitu banyaknya. Kenapa? Karena orangnya otaknya nih, pikirannya uang. Saudara, dulu kalau kereta api tuh bunyinya gimana? Yang mengerti itu berarti angkatan saya. Kereta api kan bunyinya bang, duit, begitu ya. Sekarang nggak ada yang kereta api uap masalahnya. Kalian ketahui kereta api uap udah tua hari ini. Itu bunyinya. Kenapa? Orang selalu berlomba-lomba cari duit nggak dengan suatu pun yang diinginkan, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk apa? Menikmati. Ini yang bahaya. Dikasih karunia kekayaan, tetapi tidak bisa menikmatinya, melainkan orang lain. Pernah saudara bekerja terus sampai dunia banyak, tiba-tiba orang lain nikmatin. Siapa orang lain menikmatin? Inpusan masuk. Tuh. Pernah nggak terbayang seperti itu Bapak Ibu? Apalagi buat bayar iuran ini, iuran itu, iuran orang lain dinikmatin. Sampai kita nggak mau ibadah. Kecuali, mohon maaf ya, kecuali memang hari Minggu dia kena nasib dan liburnya hari biasa. Ini lain cerita. Ya. Banyak orang itu kerja. Enggak salah. Tapi ingat, ada satu kali 24 jam kau harus ketemu Tuhan. Bukan lapor di RT 1 kali 24 jam, tapi harus ketemu Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kita punya uang tapi orang lain yang menikmati. Tiba-tiba uangnya hilang lah, ditipu lah. Betul? Arisannya bodong. Betul nggak? Banyak kan yang arisan bodong. Kumpulin, nanti pas lebaran kita akan dapat arisan. Katanya orangnya mau kabur ke Jepang, kemarin ketemu, digebukin dari bandara. Nah, semacam itu orang lain menikmati. Karena apa? Kita melupakan siapa sih pemberinya itu. Halo? Hari ini kami ingatkan sebagai hamba Tuhan, kami ajarkan supaya kita mengelolanya dengan benar. Apa yang telah aku terima dari Tuhan aku berikan, kan begitu ya. Nah, 1 Timotius 8 ayat 10 berkata, ayat 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah apa? Sebab dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Seringkali kita dengar uang adalah akar dari segala kejahatan, itu salah. Yang membuat akar segala kejahatan karena kita cinta uang. Saudara, tadi pagi saya ngomong, saudara mungkin sudah lihat kali, ada seorang lansia dirampok oleh mantan menantunya, betul kan? Digebuk dia. Itu dia tujuannya apa sih? Hanya untuk mati dong, dia pergi? Enggak. Berangkat tas kosong, keluar dari situ tasnya penuh.
nggak tahu isinya apa itu. Betul nggak? Betul? Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kau buru uang, burulah Tuhan. Makanya ada buku dulu tulisan Tommy Tenney ya masalah ya, memburu Tuhan ya. Saya kaget waktu baca itu. Tapi Tuhan kita, jangan cari berkatnya, cari sumber pemberi berkatnya. Percayalah, karena Tuhan berikan apa? Satu kuasa untuk memperoleh kekayaan. Pernah nggak saudara puas dengan uangmu? Siapa yang puas dengan uang saudara? Merasa lebih kelebihan uang atau kekurangan uang? Jujur, aku udah mau ke gereja Pak. Kenapa? Aku mau ngitung duit karena aku kelebihan duit. Kalau ada, taruh aja sih di sebelah biar selesai. Nggak ada. Seberapapun yang kau kumpulkan nggak akan pernah cukup dan nggak pernah puas. Karena itu saudara tidak pernah mensyukuri dengan apa yang saudara punya. Berapa tahun yang lalu juga ada orang merampok satu rumah, dimasukkan semua ke ke toilet ya. Matilah semua orang tuh. Yang diambil duitnya. Makanya jangan mencintai uang, karena akar segala kejahatan cinta uang. Cintailah Tuhan, pasti uangmu dikasih. Amin. Ya. Bekerjalah dengan baik sesuai dengan SOP-nya Tuhan, pastilah yang berkati kita. Jadilah orang jujur dan orang yang benar. Itu yang Tuhan cari. Makanya kan ku tak membawa apapun juga, itu mengingatkan kepada kita. Ya. Jangan pernah memburu uang. Gak akan pernah saudara dapatkan. Ujung-ujungnya di ujung kematian, betul? Saudara ingat lagu begini? Tak gendong kemana-mana, tak gendong. Ingat saudara? Itu siapa yang nyanyi? Mbah Sule. Ketika lagunya viral, lagunya dibeli 1 miliar, dia dimatiin nggak? Kenapa mati? Kebanyakan minum kopi. Ya betul kan? Dia ngopi terus, ngopi lagi, hari ngopi lagi. Bukan kopinya, karena dia kaget, shock. Tuhan tahu porsi kita. Betul, Tuhan tahu porsi kita. Makanya orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Camkan itu firman Tuhan. Selama masih ada bumi, masih ada hujan, masih ada panas, taburan pasti menghasilkan tuaian. Amin. Nah, uang itu tidak mengubah, tetapi menyingkapkan. Menyingkapkan apa sih? Menyingkapkan kepribadian kita. Saudara punya uang di sini, gaya hidupmu harus tetap di sini. Gaya hidup harus tetap. Sekalipun uangnya banyak, gaya hidupnya jangan ditambah. Saudara nambah gaya hidup, saudara akan tambah cicilan. Betul? Saking maunya beli itu, menghalalkan segala cara. Dan akhirnya pun motor tidak kebayar, ditangkap sama debt collector di jalanan. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Karena dia perhitungkan dengan matang keuangannya. Amin. Jadi pokok masalahnya bukan pada uang dan benda mati, ya, tetapi kepada hati yang mencintai uang. Kenapa ATM dibikin tipis? Halo? Dibikin tipis aja nggak penuh-penuh kan? Betul nggak? Pak, tadi aku ngecek saldo saya Pak, pakai ATM. Ternyata udah kepenuhan tuh, tumpah semua Pak gitu. Nggak ada. Dibikin tipis aja nggak penuh-penuh, apalagi dibikin tebal. Susah ngantonginnya. Jadi bukan masalah uangnya Bapak Ibu, tapi sikap hati kita yang mencintai uang itu yang nggak benar. Uang itu seperti apa? Kaca pembesar, betul? Makanya saya bilang kaca pembesar. Saudara kan kaca pembesar kan, yang kecil jadi besar, betul? Makanya saudara kalau mau mengadakan uang ke rumah saya aja, saya bisa bedain, serius. Nanti saya beli kaca pembesar, tumpuk di uang itu, makin banyak tuh pasti makin besar. Gak usah ke orang pintar, saya juga bisa ngadain seperti itu. Iya kan, pakai kaca pembesar.
besar. Makin banyak yang ditumpuk, makin banyak, makin besar. Sebagai kaca pembesar, ya dikatakan situ. Memperbesar apa yang sudah ada dalam hati kita. Kalau hatinya memang sombong, ditambah uang, pasti terjadi arogansi terekspos. Arogansinya terekspos. Ya, dikatakan begini. Kita hidup standar kita di sini. Ketika punya uang, biasanya orang menaikkan standarnya kan, betul? Betul nggak? Naikkan standarnya segini. Uang ini nggak akan bisa saudara standarkan di sini. Mungkin bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi hidup kita harus standarkan bukan uangnya. Ketika standar itu naik, semuanya pasti naik. Harga sepatu dinaikkan. Betul nggak? Bukan nomornya dinaikkan, harganya dinaikkan. Saya punya teman Bapak Ibu di Jakarta, seorang ibu. Dia kalau datang tuh biasa-biasa. Pakai kaos yang seperti saya buat tidur juga dipakai. Pokoknya nggak aneh-aneh lagi. Kupikir dalam tanda petik kalau orang nggak tahu, maaf ya, ini orang ini datang ke perempuan gini pakai sendal begitu sih. Kalau orang nggak tahu, saya hampir keceplosan. Kok ibu ini dandanya kayak gitu sih, hampir. Tapi Bapak Ibu ketika dia keluar dari tempat doa, dijemput sopir pakai Mercy. Apa nggak kita tertipu, betul? Tapi standarnya terus segini dia. Saudara tahu Wakil Presiden Adam Malik? Tahu ya, pernah dengar ya? Minimal pernah dengar Wakil Presiden Adam Malik. Siapa dulu presidennya? Pak Harto. Iya kan? Soeharto, Adam Malik, Soekarno apa Soeharto? Nggak tahu lah, saya belum lahir. Tahu nggak? Presiden Adam Malik ini punya kediaman pribadi di daerah Ciledug sana. Itu dibeli sama suami ibu ini. Rumahnya besar, kaprilnya besar. Saya ke sana buat doa di sana. Rumah itu gak ditempatin, yang nempatin pembantunya sampai beranak pinak di situ. Pas musim rambutan, musim apa, semua itu ada semua. Tapi orangnya low profile, biasa aja. Nggak ada yang jemput santri pakai motor, oke juga, rumahnya deket. Mama berani naik motor, takut sih. Udah, saya pakai ngebut 5 menit nyampe. Jangan. Kita ajak pelayanan ke Lampung, Bapak Ibu. Kita ajak pelayanan ke Lampung. Ini bukan di kotanya, di daerahnya. Ketika seminar, satu seminar seharian, minggunya memberkati gereja-gereja. Di Lampung ini kan di daerah, dan nggak ada mobil di sana. Semua dijemput pakai motor. Saya bisa ketawa ngangkat video ibu ini naik motor pertama kali di Lampung. Jangan kirim ke suami saya ya, karena nanti aku diomelin naik motor kan nggak boleh dia. Karena di tempat pelayanan dia naik motor. Itu cara naik, saya ketawa, saya videoin semua itu buat bahan ketawaan di hotel Bapak Ibu. Tahu nggak lihat artis kita naik motor gitu? Pegangan nggak berani karena tukang ojek. Jadi begini kayaknya. Jadi mulai dari naik sampai terakhir itu, keren gitu. Itu dia. Tapi dia low, humble orang. Amin. Serius. Jadi kehidupannya dia di sini terus dia. Uangnya naik tetap di sini. Yang bahaya orangnya hidupnya di sini, uangnya di sini, tapi dinaikkan terus kayaknya, standarnya dinaikkan terus. Itu yang membuat blunder saudara sendiri. Halo. Karena selama kau mengejar uang, kau tidak akan pernah mendapatkan uang itu. Kejarlah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari Tuhan, jangan cari uangnya. Mak semuanya perlu uang. Gak ada uang pengen mati rasanya, betul nggak? Gereja perlu uang nggak? Perlu. Pendeta perlu uang nggak? Perlu. Kemarin saya pulang mau Kersel juga ngisi bensin, saya bayar kok. Saya nggak bilang begini dalam nama Tuhan Yesus, saya diem nggak mau penuh. Nggak bisa juga. Saya mau praktekin juga nggak bisa. Mungkin diisi saya langsung kabur, mungkin peluru yang nyari saya. Betul nggak? Tetap saudara. Tapi bukan itu yang segalanya, Tuhan yang segalanya. Amin. Kalau hatimu murah hati, ditambah uangmu menjadi suka memberi dan berdampak luar biasa. Hati kita
kita yang perlu diberesin, bukan uangnya. Kapasitas ruangan hatimu diperbesar. Uang hanya menunjukkan karakter aslimu, betul nggak? Semakin apa? Terlihat jelas. Gampang muji seseorang itu, kasih dia kepercayaan dan kasih dia uang, jabatan. Saya yakin bisa banget. Yang dulu mungkin uangnya sedikit, jalannya begini. Betul nggak? Uangnya banyak, jalannya beda. Teng 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 teng, teng teng teng. Betul nggak? Bukankah begitu? Yang biasa potong rambut 20.000 cari salon yang 200.000. Uangnya banyak. Kalau saya mah mau 200.000, mau 100.000, mau 10.000, mau 15.000, yang penting dipotong aja udah selesai. Cari gratis aja kita. Serius? Kita cari gratis aja. Betul nggak? Sama juga digunting kan? Kita cari gratis. Yang membuat orang nggak menghargai itu apanya? Standarnya orang hidupnya dinaikkan. Standar hidup kalau dinaikkan itu bahaya, Pak. Menjerumuskan kita sendiri. Betul? Yang biasanya potong kuku di rumah, pergi apa namanya? Pedikur, medikur, sampai rumah mendengkur biasanya. Betul? Standar kita jangan dinaikkan hidup kita. Betul? Yang biasanya samuan di rumah, karena duitnya banyak, samuannya di mall. Enggak ada yang salah. Saya boleh ngomong bukan salah atau benar. Enggak ada yang salah. Maksud saya adalah engkau yang punya standar segini, jangan kau naikkan standar. Amin. Karena uang itu akan memperjelas dan menunjukkan karakter kita. Kalau saya mah punya uang, nggak punya uang, ketawa aja. Betul nggak Pak Fendi? Makanya selalu dibilangnya, kamu disenyum-senyum uangmu banyak ya, amin. Besok pasti ada berkatin saya. Gitu Bapak. Jadi jangan pernah, apalagi saudara sampai uring-uringan gara-gara uang. Saya nggak pernah berantem masalah uang. Serius. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Apa mau diberantemin, diributin? Yang penting kita makan cukup, udahlah, anak sekolah selesai. Amin. Kalau kita punya uang, nanti kita ajarkan. Kesalahan finansial terbesar dimulai dari rasa memiliki. Oh, ini berkat buat aku, ini duitku, aku yang bekerja, kamu yang nganggur. Merasa semua uang di dompet memiliki sepenuhnya buat kita. Tapi ingat, Hagai berkata, Hagai 2 ayat 8, kepunyaankulah perak dan kepunyaanmulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi kita itu bukan pemilik Bapak Ibu. Pemiliknya adalah Tuhan. Karena di kepunyaankulah emas, kepunyaankulah perak. Tuhan adalah pemilik, dia itu ownernya. Artinya semua adalah miliknya Tuhan. Betul? Saudara yang lahir ke sini bawa Mercy siapa? Gak usah Mercy lah. Bawa Agia. Bawa Avanza ya Pak. Aku tahu mobilmu Pak. Saudara lahir terus membawa semuanya? Nggak ada. Kalau gue lahir nggak membawa apa-apa, engkau pulang nggak membawa apa-apa, engkau punya di sini punya sesuatu, punya apa-apa, itu karena ownernya Tuhan. Amin. Kita itu pengelola, jangan punya mental pemilik. Maka dikatakan terima kasih. Itu artinya kita terima kasih. Tanggal 30 nanti Bapak bukan akan melayani di kaum marginal di Jakarta, di rel kereta bantaran kereta, bagi sembako juga. Di sana kita kumpulkan teman-teman kita yang punya duit. Tenang aja, kami nggak minta dari sini kan. Sudah tersedia di sana. Sembako 100, kalau nggak salah 100 atau 150 kantong ya. Itu dieksekusi 2 orang, udah selesai. Terus saya bilang bagian saya Bapak, bagian Bapak berdoa dan menyampaikan firman. Bagian saya cari donaturnya. Nah itu lebih bagus saya bilang. Nanti tanggal 30 Mei. Nah,
Kita gak boleh punya mental itu pengelola, pemilik. Mental kita itu pengelola. Jadi kelola dengan baik sumber berkatnya dari tangan itu. Jangan kau belikan sesuatu yang gak berguna. Makanya firman Tuhan, jangan kau membeli selain roti, kan begitu ya. Betul? Kalau engkau punya makanan yang cukup, engkau bisa berbagi kepada yang lain. Mungkin di antara kita mungkin kekurangan beras. Kita bisa berbagi. Satu orang satu gelas, 10 orang 10 gelas. Bukankah itu udah 1 liter? Membuat orang itu bisa makan. Amin. Jadi mental kita itu ya. Maka di sini Lukas berkata gitu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil itu, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, Alkitab mencatat mamon itu duit, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saingan Tuhan bukanlah si manis jembatan Ancol, bukanlah susur ngesot, dan bukan lele gomelnya. Saingan Tuhan satu cuma mamon. Di mana hatimu berada, di situlah hartamu berada, di situlah hatimu berada. Amin. Mungkin dikatakan karena kita belum lulus untuk ujian pengelolaan berkat yang Tuhan berikan. Amin. Jadi di mana hatimu berada, itulah Tuhan tahu. Makanya untuk menguji seseorang hanya ada 2 alat yang harus kita pakai ukur. Kasih dia uang sama kasih dia jabatan. Akan ketahuan aslinya dari mana nih orang. Apa dia dari Batak? Apa dia dari Timur? Atau dari Jawa? Atau dari Sunda? Atau dia asli dari Israel? Kan ketahuan tuh. Di mana-mana alat uji teman itu. Kayaknya pernah mantan gubernur Jakarta, kasih dia jabatan, pasti dia berbeda. Betul kan? Makanya kemarin saya dengerin suara lantang banget seorang ibu gini. Ketika pemilihan, semua rakyat, semua wajah-wajah orang sampai pelosok daerah diingat dan dikenal satu nama. Tapi setelah dia jadi wakil kita, jangankan wajahnya, namanya saja tidak dikenal. Betul kan? Nah itu ujian cuma itu. Hanya 2 parameter yang dibuat alat uji manusia. Dan saya bersyukur saya itu bergaul dengan orang-orang yang teman-teman kami yang dalam tanda petik orang-orang yang diberkati Tuhan. Selalu teman-teman kami orang-orang yang humble, mau berbagi, memperhatikan yang susah, dan standar dia tuh hidupnya gitu terus. Saya selalu ledekin gini, kalau bapak pakai sendal harga 25.000, tapi bapak turun dari Mercy, orang bisa berkata itu harga 250.000. Betul kan? Tapi kalau saya yang pakai harga 250.000, Pak, saya turun dari motor, tetap aja harga 25.000 beli di pasar kota bumi. Kamu nih ngeledekin saya aja. Betul? Karena orang selalu melihat penampilan. Tuhan gak pernah melihat penampilan kita. Tuhan lihat hati kita. Bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik. Amin. Saya lanjutkan dikit lagi. Nah, musuh terbesar dalam pengelolaan keuangan kita, keinginan untuk terlihat kaya. Keinginan ini baru keinginan untuk terlihat kaya. Supaya aku dilihat orang, mau ke gereja supaya dilihat jadi orang kaya, saya harus pakai anting yang panjang, pakai yang panjang, pakai apa lagi itu namanya, supaya dilihat orang. Ingat, Tuhan nggak terkecoh dengan itu. Seringkali kita lebih besar daripada kemampuan, akibatnya menghutang, konsumtif, semuanya dihutang, panci dihutang, daster utang. Amsal 22 ayat itu berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang. Betul? Hati-hati, jangan hidup konsumtif, saudara. Makanya kalau ada bulan-bulan tertentu, banyak kayak jualan pinggir jalan. Banyak banget kan, sore nanti jam 7 selesai. Karena konsumtif mereka. Betul nggak?
Semua penelitian semua jualan, walaupun jualannya sama laku semuanya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, jangan sampai kita terjerat karena konsumtif. Nah, poinnya adalah inilah yang diajarkan Tuhan supaya kita bisa mengelola dengan baik. Bawalah seluruh persembahan persekutuanmu itu ke dalam apa? Rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu bukan rumah gembala, bukan rumah pendeta. Ini nih rumah perbendaharaan. Supaya ada apa? Persediaan makanan di rumahku, di rumahnya Allah itu. Dan ujilah aku. Ini Tuhan yang ngomong. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku, kata Tuhan, tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit? Ini bukan tingkat-tingkat langit bahasa aslinya, open heaven. Surga terbuka, ujilah aku. Kalau nggak surga terbuka buat aku, makanya aku sering ngomong, surga tidak pernah krisis. Sekalipun dunia krisis, surga nggak pernah krisis. Amin, amin. Ya, makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Saudara, mencurahkan berkat sampai berlimpah itu begini. Ini berapa mili sih? 200, taruhlah saya bilang 300 ya kan Pak. Taruhlah ini isinya 300 mili. Tuhan memberkati sampai di sini, cukup gak nih? Cukup kan? Bisa gitu. Tapi Tuhan katakan memberkati kamu berlimpah, itu artinya sampai tumpah meluber. Amin. Sampai meluber itu berlimpah. Aku akan menghardik bagimu belalang-belahan, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghardik. Ketika kita mengembalikan apa yang haknya Tuhan, Tuhan akan hardik semua belalang-belalang pelahan. Apa itu? Menghardik belalang pelahan. Mungkin saudara ngumpulin uang banyak-banyak, katakan amit-amit ya. Tiba-tiba, karena Tuhan tidak mengembalikan apa haknya Tuhan, Tuhan bisa ambil nggak? Sangat bisa. Mungkin yang diambil nggak langsung nyawa kita. Apa yang kita kumpulkan dimakan ngengat mungkin. Tiba-tiba lari ke sana buat bayar dokter ini, lari ke sono buat bayar dokter itu. Saudara, saya belajar mengembalikan hanya Tuhan mulai dari kecil sampai hari ini. Saya belajar, saya hanya ngomong doang. Kenapa? Kenapa gereja ini selalu bertumbuh? Karena saya mengembalikan hanya Tuhan. Kebahagiaannya sangat di pusat. Amin. Pernah waktu saya nego sama Tuhan, Tuhan di tempat ini kalau saya kembalikan hakmu ke sana Tuhan, bagaimana nanti operasional kami? Betul, saya nego sambil nangis. Tapi Tuhan bilang begini, apakah aku uji di firman Tuhan? Pasti Tuhan akan menghardik semuanya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sampai hari ini kita gak pernah ngasih jatah preman. Amin. Kan ada kan mendatang minta supaya kita nggak pernah jatah siapa-siapa nggak pernah. Kenapa? Karena saya tahu yang menghardik itu adalah Tuhan. Karena bagian Tuhan kami kembalikan dengan baik. Apalagi kemarin kami sidang MD, itu gembala-gembala dikulitin Bapak Ibu kalau nggak mengembalikan perpuluhan ini operasional buat pusat Bapak Ibu, bukan pusat gereja kita, bukan pusatnya GBI. Walaupun kita nggak seberapa, yang penting kita taat, saya mentaati. Dan puji Tuhan sampai hari ini operasional gereja kita nggak nombok. Dulu mah nombok terus, pembelanjanya buat nombok. Saya nggak pernah takut. Aku akan menghardik. Ingat ya, segala sesuatu yang kita terima itu dari Tuhan. Makanya kita datang ke dunia ini gak membawa apa-apa. Kalau sampai kita hidup dari nol, lahir sampai 70, 80, 100 tahun, kita punya sesuatu yang kita wariskan kepada generasi kita, itu karena Tuhan. Pernah gak kita berpikir lagi kerja enak-enak, duit kita dibayar banyak, Tuhan ambil kita? Betul kan? Kalau sekarang kita masih ada sekarang, ayo yang bagian Tuhan kembalikan untuk Tuhan.
ayat di belakang tadi. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan. Amin. Nah, bagaimana cara pengelolaannya keuangan kita? Saya tulis ini dari surga. Kan ini bisa dipraktekkan di bisnis, di marketplace, di rumah tangga, bahkan di gereja kita praktekkan. Bagaimana caranya mendapatkan 100% yang dari Tuhan? 10% kita kembalikan kepada Tuhan. 10% pertama saya ajarkan. Ini saya ajarkan teman-teman kalian yang buka usaha juga, Bapak Ibu. 10% kedua itu persembahan kita, yang mungkin persembahan hari Minggu mungkin, atau menabur kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. 70% adalah operasional atau biaya hidup. Ini bentuknya nggak sama lah ya. Mungkin ini dari 1 juta, atau mungkin dari 5 juta, dari 10 juta persentase, tapi persentasenya sama. Operasional 70% ini kita bisa kecilkan kalau kita nggak punya gaya hidup. Nambahnya kemana? Mungkin yang 70% ini kita jadikan 60, boleh. Nambahnya jangan ke atas, ke bawah, Bapak Ibu. Yang 2 itu aja, itu udah urusan Tuhan. Yang ke bawah ini urusan kita. Kita mau tabungin atau investasi di bawah. Syukur-syukur kalau bisa 50% nih operasional kita, tapi investasi kita makin gede ke bawah. Amin. Tapi ingat, jangan tempat arisan bodoh. Yang terima arisan mau ke Jepang, ketemunya di bandara, digebukin lah dia. Kan baru-baru terkenal. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita kerjakan. Bawalah persembahan persepuluhan itulah kepada Tuhan. Bawalah, bukan berikan, bawa kepada Dia. Mengembalikan, bukan memberi. Yang kita beri adalah 10% kedua. Nah, 70% ini untuk biaya hidup kita, itu bisa kita tekan, betul kan? Yang seharusnya mungkin ada cicilan rumahnya udah lunas, betul kan? Bisa dialokasikan ke bawah. Mungkin kita mau nyicil apartemen, kan begitu? Betul. Mungkin kita di sini kemarin masih ada cicilan anak sekolah, kuliah, ya. Tapi mereka udah lulus, udah bekerja. Turunin lagi gaya hidupnya. Pokoknya kalau kau punya gaya hidup standar di sini, jangan kau naikkan. Mau uangmu banyak, mau uangmu kurang, segini terus. Wah, ini yang diajarkan. Ya, itulah ya yang harus kita. Ini ya. Musuh terbesar dalam pengelolaan adalah jangan tukar kemerdekaan finansial kita demi barang yang nilainya terus menurun. Beli dolar boleh nggak? Oh boleh. Contoh begini loh, punya mobil satu, beli lagi satu, ini harganya menurun terus ya gitu. Tapi kalau saudara mungkin investasikan ke tanah atau ke rumah, mungkin hari ini properti gonjang ganjing kita bisa beli aja kalau punya duit. Tapi jangan beli mobil, turun langsung drop Bapak Ibu, menyusut banget. Tapi kalau investasinya saudara, mungkin tanah, mungkin emas, Mas Toto jaja, atau Mas Pendi, gitu, Mas Wawan. Kalau Mas Prit susah lah, dia om. Menabur 10% untuk investasi ya kerajaan surga yang tadi Bapak Ibu. Satu tetap di sini. Tujuan akhir kenapa Tuhan memberkati kita? Ya, supaya kita bisa memberi banyak dan berdampak besar. Uang adalah hamba yang baik, tetapi dari Tuhan yang sangat jahat. Betul? Betul? Rebutan warisan biasanya ini sangat jahat banget. Betul? Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kalau saya punya warisan nggak dibagi, silakan deh. Kalau kamu butuh, kalau bagi saya, karena saya nggak punya warisan misalnya. Warisan saya dari surga. Makanya jadikan uang itu hamba yang baik, tapi jangan jadikan Tuhan, karena dia akan jadikan Tuhan akan menjadi Tuhan yang sangat jahat. Gara-gara uang keluarga bisa pecah, gara-gara uang bisa perceraian, gara-gara uang bisa melakukan hal yang nekat. Saudara, begal itu perlu banget, karena uang menjadikan Tuhan dalam hidup mereka, makanya dia melakukan yang jahat. Betul? Waspadalah hari-hari ini, dunia makin gak baik saja, tapi kabar baik selalu ada bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama.
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam orang kebenaran sampai selamanya. Katakan, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, bersama Tuhan yang ku punya Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu. Kemana akan ku, biarlah hati kami tetap menyembah bersama Tuhan dalam orang kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, kami bersyukur Bapa, hati kami iman Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Oh, nama Yesus, kita nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di depan kami Tuhan Yesus ada roti dan anggur perjamuan kudus. Biarlah ini menjadi lambang, menjadi pengingat, menjadi pengakuan iman kami di depan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, roti dan anggur bisa dibagikan. Terima kasih.
kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Bukan hubungan Tuhan, bukan hubunganmu. Selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Bukan hubunganmu, selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita berdiri bersama-sama. Selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan roti dan anggur semua? Kalau yang belum boleh lambaikan tangannya. Ada yang belum? Ya, kalau sudah, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari persiapkan anggur di tangan kanan saudara, di atas kepala saudara. Demikianlah juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Bukan hubunganmu, selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
Mari sembah Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Katakan terima kasih. Yang diberkati kita bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ya, terima kasih untuk hambanya Pastor Hadi yang MTH sekaligus membalas kita di tempat ini. Firman Tuhan yang memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan GBN News informasi sepekan gereja ke depannya. Shalom saudara, bertemu dengan saya
yang akan membawakan GBN News, informasi kepekaan GBI Batavia, akan melakukan penjelasan pelayan Tuhan. Berterima kasih kepada saudara yang melayani hari ini. Sekaligus kami juga mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali gabung di GBI Batavia, dan juga kami berterima kasih kepada saudara yang melayani hari ini. Kita simak informasi kepekaan ke depan. Rumah doa setiap hari Rabu jam 10 pagi di Ruko GBI Batavia. Kami mengajak saudara-saudara untuk bergabung bersama kami di dalam rumah doa. Mari kita membawa setiap pergumulan kita menambahkan kepada Tuhan di rumah doa. Cancel. Mari kita sama-sama bergabung di dalam cancel. Komunitas di dalam Tuhan. Mari terdaftar di setiap cancel yang sudah terbentuk di wilayah masing-masing. Youth Community, kami mengundang untuk setiap anak-anak muda agar bergabung bersama-sama dengan kami di komunitas Youth Community setiap Sabtu jam 6.30 di Ruko Batavia. Ibadah Raya Minggu, kami mengundang untuk setiap jemaat sama-sama kita beribadah Raya Minggu di tempat ini. Ada 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Mari kita sama-sama menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Di setiap ibadah raya disertakan ibadah sekolah. Untuk persembahan transfer online, Bapak Ibu bisa mentransfer di nomor rekening yang tertera. Seluruh informasi dan kegiatan lainnya, saudara bisa melihat di media sosial kita. Demikian GBN News, saya Cinta pamit undur diri, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian informasi Pekan Gereja GBN News. Untuk selengkapnya Bapak Ibu sempat melihat di media sosial kita juga ada. Saya melihat ada jiwa-jiwa baru yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Ada, silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ada jiwa baru. Wah, apa mungkin ya, selamat juga penyerahan anaknya untuk hambanya. Ya, jemaat-jemaat yang setia Bapak Ibu Saudara ya. Tidak apa-apa. Yuk mari saja pun tempat berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan naikkan doa kita kepada Tuhan. Biarlah berkat kita bagi kita semua. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan berbuah daerahku. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita menaikkan doa sembah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu dari pagi sampai siang hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami umat-Mu yang sudah terus mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan firman yang ditaburkan oleh Gembala kami boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami, tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan hari demi hari bersama, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Gembala kami yang sudah menyampaikan setiap isi hati-Mu. Tuhan, Kau boleh memberkati kemanapun pelayanan hamba-Mu Tuhan. Biarlah
tanda heran dan ajaib menyertai setiap hamba. Kau memberkati istri dan anaknya, bahkan keluarga bercatnya Tuhan. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah mempercayakan gembala kami untuk menggembalakan domba-domba yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau yang terus menuntun langkahnya. Kami percaya Tuhan bahwa gereja ini adalah milik kepunyaan. Ketika Tuhan yang membuka pintu, tak seorang pun yang dapat menutupnya. Dan Tuhan sudah mengutus hamba-Mu Pak Toto sebagai gembala di tempat ini. Tuhan akan memperlengkapi dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Kau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sungguh sempurna atas gembala kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kalau kami boleh mendengarkan setiap isi hati, Roh Kudus Engkau tuntun setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap dari lorong hati kami yang sangat dalam, kami percaya kelimpahan akan datang, akan menjadi bagian gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Semua kebaikan-Mu yang telah Kau taruh di tempat ini, Kau mempercayakan setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Baik worship leader Tuhan, para pendoa syafaat dan penulis sekolah minggu. Roh Kudus Engkau yang telah menuntun setiap umat-Mu, para diakon-diakonis yang ada pelayanan pagi hari ini, bahwa cerai malaikat tidak akan pernah lelah Tuhan, karena kami percaya ketika kami mau terus duduk diam di dalam hadirat-Mu dan meninggikan nama-Mu, itulah yang akan menjadi bagian setiap kami yang melayani Engkau di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biarlah firman itu yang akan menjadi bagian dan menuntun setiap kami. Terima kasih Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir siang hari ini. Berikan akal hikmat surgawi Tuhan. Kami percaya dalam minggu-minggu ini dan bulan yang pertama ini Tuhan, kami percaya tidak ada satupun jemaat kami yang mengalami kekurangan. Engkau akan melimpahi semua berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu yang terus tetap setia beribadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami hanya menaruh harap kepada Engkau, bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat pagi hari ini. Urapi setiap kami yang sudah mendengarkan setiap hati. Kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, jemaat yang mengalami terobosan yang luar biasa akan terjadi hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mau duduk diam dan melangkah kepada Engkau, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib terjadi atas gereja di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan lingkungan yang ada. Biarlah lingkungan keamanan mulai terjadi. Kami alami hari-hari ini Tuhan, pembelaan Tuhan ada di tempat ini. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat Tuhan akan membawa setiap lingkungan yang ada di tempat ini akan menjadi kondusif Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan. Kalau hari-hari ini kami menyatukan setiap hati kami, kami berdoa bersama-sama, kami memiliki kerinduan untuk memiliki Engkau yang sendiri. Kami hanya orang-orang yang tidak mampu, tapi kami percaya ketidakmampuan kami, karena kami memiliki iman yang besar, kami memiliki kekuatan yang besar bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, tidak ada satupun yang gagal. Kami percaya hari-hari ini Kau akan mencurahkan berkat-Mu atas gereja di tempat ini, sehingga kerajaan di tempat ini bisa diperluaskan ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi semua kami para pemimpin yang ada di tempat ini, yaitu khususnya bangsa kami. Kami percaya Engkau memberkati bangsa Indonesia yang kami kasih. Biarlah damai-Mu ada di bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ketika hari-hari ini tidak kondusif yang ada di bangsa kami. Namun kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ketika ada anak-anak Tuhan yang berdoa buat bangsa kami, bangsa
yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau taruh akal hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka memiliki kemurahan hati yang dari Tuhan. Apapun yang menjadi setiap kerinduan kami Engkau nyatakan ya Tuhan, sehingga pemilik ruko ini memiliki belas kasihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan Yerusalem kota kudus Israel umat pilihan Tuhan. Biarlah damai sentosa ada dalam puri tembok-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau pulang Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang dari Engkau. Semuanya dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Segala berkat yang terbaik menjadi milikmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang terbaik tercurah, kesehatanmu, adonanmu, bakulmu, keluargamu, anak istrimu, dan sekolah studi anak-anakmu diberkati dalam segala hal. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala berkat terbaik tercurah mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberikan kata sama-sama. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian selesai kita ibadah siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kami ucapkan, dan silakan untuk turun dengan yang berganti-gantian, langkahnya diperhatikan. Jangan lupa ucapkan selamat hari Minggu bersama kepada setiap saudara. Terus berkati. A